Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rashid dengan NIM 124011048 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Sini saya kembali membuat video yang mana sebelumnya saya juga membuat video, yaitu video tentang matkul kewirausahaan. Yang mana sekali juga saya membuat video, yaitu video UAS yang mana sebelumnya itu video UTM. Mari saksikan. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu seberapa penting sih pendidikan kewirausahaan dalam bentuk kepribadian dan kemandirian bagi peserta didik? Jawabannya sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita mempelajari pendidikan kewirausahaan, kita dapat mengetahui dan mengambil pelajaran bahwasanya dengan belajar pendidikan kewirausahaan kita akan menjadi seseorang yang berdiri dan artinya di sini mampu mengambil sebuah tindakan, tidak bergantung kepada orang lain dan berani mengambil risiko. Dan ini juga diajarkan dalam Islam, karena dalam Islam diajarkan kepada kita untuk berani mengambil tindakan asal sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita harus mengambil sebuah inisiatif dalam mengambil tindakan, dan itu juga ada di dalam pendidikan kewirausahaan. Jiwa pemimpin yang berarti bisa melihat suatu tantangan dan bisa mungkin mengubahnya menjadi sebuah peluang. Adapun soal yang nomor 2, yaitu sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Adapun 4 strategi yang paling efektif untuk terapan kepada peserta didik karena mampu melatih kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini peserta didik beri tugas untuk mampu membuat proyek usaha sederhana, misalnya membuat produk makanan, sehingga sangat efektif. Karena apa? Karena peserta didik belajar langsung memulai pengalaman nyata. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Strategi ini sangat menekankan pada pengalaman langsung seperti praktik jual beli, simulasi usaha, atau kunjungan. Alasannya karena peserta didik tidak hanya mampu memahami teori tapi juga praktek nyata dan turun ke lapangan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diberikan masalah nyata dalam dunia usaha, misalnya bagaimana menghadapi kerugian, persaingan, dan lain sebagainya. Alasannya ya karena bisa melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, bisa membiasakan peserta didik mencari solusi secara mandiri. Yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual, yang mana pembelajaran ini materi kewirausahaan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Alasannya karena pembelajaran terasa lebih nyata dan bermakna. Peserta didik dapat lebih mudah memahami dari materi tersebut. Adapun soal yang nomor 3 yaitu contoh wirausaha yang berpeluang di dalam pendidikan agama Islam saja dan analisis tantangan dan peluang. Adapun yang pertama yaitu e-book yang berisi konten-konten ataupun edukasi yang berisi tentang pelajaran yang ada di apel pendidikan agama Islam. Mana dalam tersebut itu kita bisa berikan gambar yang sangat relevan, gambar yang menarik, sehingga para audiens, para yang melihat, para peserta didik ataupun orang tua yang ada di e-book tersebut merasa tertarik. Dan kita juga bisa memasarkan melalui aplikasi-aplikasi yang tertera seperti Linkit dan lain sebagainya di Shopee mungkin, atau kita bisa menjualnya di situ, kita sebarkan, kita buat platform. Itu bisa menjadi peluang bisnis bagi kita yang mau buka bisnis di bidang tersebut. Adapun tantangannya tentu di dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis tentu ada tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya tantangan yaitu dalam membuat e-book tersebut itu harus kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Jadi e-book itu harus menarik. Apabila e-book tersebut menjadi tidak menarik, ya akan ada saingan yang lain. Sehingga kita harus menguasai pasar.
apa sih yang diinginkan pembelajaran anak-anak. Jadi itu kita harus menggabungkan antara audio dan juga audio visual. Jadi sehingga mereka itu bisa melihat, mendengar secara bermain, asik itu mudah memahami. Adapun contoh yang kedua yaitu seperti mengikuti kajian. Tapi di sini melalui kajian online. Para pengajar juga bisa mengajarkan pembelajaran online. Pengajaran apa seperti pembelajaran bikin bagaimana sih cara dengan benar dan bisa membuat kita paham dengan apa yang kita sampaikan, yaitu dengan apa melalui daring seperti itu. Dan juga bisa juga pembelajaran Al-Quran hadis, di mana dalam pembelajaran Al-Quran hadis tersebut pengajar bisa mengajarkan lewat online bagaimana sih cara penyebutan atau lafaz yang bisa diucapkan, bagaimana sih lafaznya, bagaimana huruf-huruf yang benar, harus huruf yang benar, harus bagaimana hukumnya apa, seperti itu. Jadi bisa melalui online. Adapun tantangannya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ketika dalam online tersebut. Itu salah satunya itu tidak ada interaksi secara inferensif kepada antara murid dan guru, sehingga ya susah tidak ada ikatan batinnya seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.